Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami, Pak Novel dan juga Pak Harun. Mungkin menurut persepsi Bapak, nggak lulus TWK karena Bapak ngerasa dianggap bandel dan dianggap nggak bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kalau Pak Giri kan bukan penyidik dan juga bukan penyelidik. Kenapa Anda nggak lulus, Pak? Apa yang Bapak lakukan selama di KPK memangnya? Saya sih ngerasa lulus sebenarnya. Jadi yang menarik pertanyaan kenapa saya nggak lulus. Iya. Saya ngajar wawasan kebangsaan di banyak tempat. Di Lemhanas, di Wantanas, Sesko AD, di Sespim, Polri segala macam. Dan saya pikir orang-orang tuh tahu bahwa kita menjelaskan integritas dan wawasan kebangsaan. Jadi aneh kalau misalkan saya nggak lulus. Dan saya 2 kali mencalonkan pimpinan dan lolos 19 besar dan 40 besar. Dan ada tes wawasan kebangsaan, saya lulus juga. Jadi saya pikir tes kali ini agak berbeda, aneh gitu kan. Jadi saya pikir mungkin karena memang saya, Pak Sujanarko, Hotman itu nggak terkait dengan kasus, tetapi kami ini menjaga agar KPK ini bisa menjaga independensi apa dan yang Bapak imparsialitas. lakukan menurut Bapak menjaga independensi KPK itu? Apa saja yang Bapak lakukan selama ini memangnya? Banyak hal, 16 tahun menjaga dari KPK dari turbulensi itu banyak. Salah satunya misalkan ada isu tiba-tiba terakhir kemarin pimpinan KPK pengen naik gaji. Kemudian ada pengadaan mobil dinas. Saya katakan nggak pantas situasi pandemi itu ada mobil dinas. Tetapi mungkin hal-hal semacam ini yang mungkin standar menjadi hak pejabat, tapi nggak pantas bagi orang KPK dalam situasi pandemi. Kemudian ada beberapa hal lain, dan saya di KPK udah 16 tahun, 7 tahun di internasional dulu, dan saya pikir menjadi direktur ratifikasi 6 tahun dan segala macam, mungkin bagi orang-orang tertentu saya dipandang mungkin berbahaya tidak, saya nggak tahu, tapi bagi saya biasa saja sih sebenarnya. Jadi menurut saya aneh kalau mentarget saya tidak lulus. Dan satu hal lagi Mbak, orang berpikir nih yang ditarget ini penindakan, orang menangani kasus. Ternyata orang-orang pencegahan juga ditarget. Termasuk saya Bapak? yang membangun tim politik. Saya meningkatkan pendanaan parpol itu 10 kali lipat Mbak. Dan mereka tahu apa yang kita kerjakan, tetapi saya kemudian disingkirkan juga. Oke, begini, katanya juga ada pola-pola tertentu. Saya ingin konfirmasi ini, karena kan isu di luar begitu beredar luas sekali. Saya ingin konfirmasi, apakah benar ada orang-orang tertentu dalam ketika tes lisan, di ruangan tertentu itu dinyatakan mayoritas nggak lulus? Kebetulan Mbak, jadi kita udah survei nih, yang nggak lulus 75 orang itu mayoritas nggak lulus di ruang nomor 2, hampir semuanya nggak lulus. Semuanya di ruang nomor 2 nih? Ya Pak Novel ruang 2, saya nomor 2 juga. Saya ruang 7. Ruang 7. Itu termasuk juga ruang pembantaian juga. Iya. Kenapa Pak Sujanarko juga ruang 2 dan segala macam. Memangnya apa yang terjadi pada saat itu? Ya karena saya dari waktu yang disediakan itu kan sebenarnya 90 menit ya. Itu saya sampai 120 menit, hampir 120 menit. 2 jam apa sih yang kalau menurut Bapak di situ pertanyaan yang janggal? Kasih contoh dong ke pemirsa Pak Harun. Kalau saya ditanya terkait dengan apa pendapat Anda terkait dengan perkawinan campur, ya antara beda agama, itu apa pendapat Anda? Ya saya jawab, kalau sepanjang yang saya tahu di dalam kitab suci saya, laki-laki Muslim itu boleh menikah dengan perempuan. Menurut Anda ada korelasinya nggak dengan tugas Anda sebagai seorang penyidik? Menurut saya nggak ada sama sekali ya. Itu sama sekali ada tidak mungkin satu saja atau 2 saja pertanyaan ketika berada di dalam ruangan yang dalam tanda kutip Anda yang menyebutkan pembantaian bukan saya dalam ruangan tersebut yang ada korelasinya dengan tugas Anda sebagai penyidik? Ya saya cuma ditanya kalau misalnya di dalam pelaksanaan tugas Anda ada perintah yang dari pimpinan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, apa yang akan Anda lakukan? Ya saya bilang jangankan cuma pimpinan, orang tua saya, ibu kandung saya aja merintahin, saya nggak mau kalau itu melanggar undang-undang gitu loh. Karena saya sudah berjanji untuk taat dan patuh sebagai penyelidik itu kepada undang-undang gitu loh. Saya sebagai pelaksana undang-undang gitu. Oke, baik. Itu satu yang korelasinya oke dengan pekerjaan Anda begitu ya. Iya. Nah, kalau Mas Novel di ruangan 2 mungkin bisa bagi juga nggak mungkin ke pemirsa TV One. Ada pertanyaan yang aneh, berapa jam dalam ruangan? Saya 1,5 jam lah kurang lebih. 1,5 jam. Apa yang menurut Anda, apakah semua pertanyaan korelasinya ada dengan pekerjaan Anda atau mungkin kebanyakan nggak ada korelasinya? Pertanyaannya diantaranya ditanya, apakah Undang-Undang Nomor 19, Undang-Undang Revisi Undang-Undang KPK itu melemahkan? Saya katakan saya bersaksi di Mahkamah Konstitusi dan saya mengatakan dilemahkan. Sedangkan keterangan saya di Mahkamah Konstitusi diakomodir oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji material dan kemudian itu diterima. Artinya saya mengatakan betul-betul yang saya katakan itu sesuai dengan yang hasil dari persidangan. Selain itu saya juga ditanya terkait dengan tadi yang dikatakan sama Mas Harun, apakah kalau diintervensi itu akan mau kalau disuruh sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban pelaksanaan tugas. Saya katakan
kalau intervensi yang sifatnya justru menghalang-halangi penyidikan itu nggak boleh. Ditanya respon saya apa? Menurut undang-undang, kalau pegawai negeri bekerja mengetahui ada dugaan tindak pidana, wajib melapor. Jadi respon saya laporkan kalau ada orang yang seperti itu. Jadi itu pun sesuai dengan kode etik di KPK. Artinya kalau ada perintah dari atasan yang salah, wajib ditolak. Jadi ketika saya menjawab begitu sesuai dengan norma-norma di KPK. Oke, baik. Terakhir, Pak Giri, dari menyuarakan perwakilan 51 suara, apa perlawanan selanjutnya akan dilakukan setelah melaporkan ke Komnas HAM? Sebenarnya banyak Mbak upaya hukum dilakukan. Tapi begini, jangan melihat ini 75 dibandingkan dengan 1.271 pegawai yang lain. 51 atau 75 itu kalau kita hitung 21 orang di penindakan, kalau kita hitung SK penyelidiknya plus penyidik itu 31 orang atau 24% dari tenaga penindakan. Artinya kita sedang membuang 23% tenaga penindakan. Kalau ditambah dengan yang yang di lapangan, intelijen lapangan segala macam, itu bisa sekitar 26% pegawai KPK disingkirkan dengan TWK. Itu dari segi kuantitas. Dari segi kualitas, 9 Kasatgas, beliau-beliau ini kan luar biasa. Lama dididik, lama juga memahami tentang investigasi. Tidak mudah menggantikan dengan yang baru. Jadi kalau komitmen ingin memberantas korupsi dengan yang benar, kok justru penindakannya dikurangi besar-besaran. Dan mereka-mereka inilah yang selama ini menjalankan OTT tadi. Kemudian mengapa ini kita lawan? Karena sebenarnya ini akan menakut-nakuti yang lain, Mbak. 1.000 lebih pegawai bakal takut. Karena kalau mereka berani berintegritas kayak teman-temannya tadi. Apa perlawanan selanjutnya akan dilakukan Pak Giri? Yang dilakukan tentu upaya hukum, itu satu hal. Kita ke Mahkamah Konstitusi, kita ke Dewan Pengawas, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Dan memungkinkan kita bawa ke ranah yang lebih tinggi, ke internasional misalkan. Karena ini adalah isu-isu yang membuat Indonesia yang awalnya menjadi tonggak contoh negara lain, tiba-tiba demikian berubah gitu kan. Jadi nanti orang dunia internasional akan memandang Indonesia bakal seperti apa. Apakah layak untuk investasi di sini, sementara proses pelemahan dari KPK terjadi secara prosedural. Jadi zaman dulu mungkin masih ditersangkakan, sekarang adalah prosedural. Jadi ikut TWK, nggak lulus dengan berbagai technical issue seperti ini adalah ancaman yang berbahaya bagi pemberantasan korupsi dan yang paling penting adalah membahayakan yang lain akan jadi takut. Bapak-bapak ingin mengatakan bahwa dengan diberhentikannya 51 orang ini dan 25 artinya KPK menurut Anda, bukan menurut saya tegaskan sekali lagi pemirsa, menurut bapak-bapak ini KPK tidak akan punya taji lagi, begitu? Saya yakin setidak-tidaknya ke depan orang yang mau bekerja benar akan takut. Karena apa? Selama ini yang sudah bekerja benar dikerjain dan akhirnya berhasil disingkirkan. Itu yang bahaya. Dan sedangkan kita tahu berantas korupsi itu dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan, kepura-puraan dan lain-lain. Baik. Terima kasih Pak Novel, terima kasih juga Pak Harun, terima kasih Pak Giri dan pemirsa. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sebetulnya kami juga berupaya untuk mengundang pihak dari KPK, namun pada saat dialog ini berlangsung, sampai dengan dialog ini berlangsung, belum ada jawaban ataupun tanggapan dari KPK untuk hadir pada hari ini. Dan demikian kebersamaan kita dalam Kabar Petang Pilihan. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.